Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jemaah sekalian yang teramat sangat kami hormati, yang kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua baru saja melaksanakan salat tarawih bersama. Itu hal yang sangat patut kita syukuri. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan pembicaraan tadi malam mengenai Nur Muhammad, yang mana tadi malam sudah kami jelaskan bahwa seandainya tidak ada Nur Muhammad, maka Allah tidak menciptakan alam semesta. Itu sudah sangat jelas sekali. Ya, dikarenakan adanya Nur Muhammad, kemudian Allah menciptakan alam semesta ini. Setelah menciptakan alam semesta ini, baru menciptakan makhluknya, malaikat, jin. Itu ya juga akhirnya menjadi iblis itu. Kemudian baru Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Cerita itu tidak perlu kami perjelas karena semua orang Islam sudah tahu. Kemudian apabila Nur Muhammad tadi diturunkan ke bumi, ya Rasulullah itulah akhlaknya, Kanjeng Nabi Muhammad itulah. Jadi hakikatnya kalau secara jasad ini Nabi yang terakhir, tentunya Nabi yang termuda, tapi rohaninya, ya rohnya, jangankan dengan Nabiullah Adam, dengan alam semesta ini pun masih lebih tua, lebih dulu Nur Muhammad itu. Itulah sebabnya kenapa para malaikat itu kok bisa tunduk, bisa menghargai, menghormati dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau orang Islam sudah memahami asal-usulnya panutannya, tentu kita tidak mudah goyah gitu. Jadi orang itu menjadi punya keyakinan yang hak, keimanannya semakin kuat itu. Terus kami lanjutkan pada malam hari ini. Kemudian Rasulullah SAW wafat, ya. Rohnya itu kembali lagi ke sana, ke Lauh Mahfudz sana, ke alam azali sana, ke Sidratul Muntaha. Lah di sana ini menjadi namanya nafsu mutmainnah itu. Jadi nafsu mutmainnah itu bisa tinggal di tubuhnya siapapun yang mau menjalani jalan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Yang tak maksud syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu, ini dijalani karena Allah utuh, maka orang itu akan menjadi fitrah kembali seperti dulu waktu masih bayi gitu. Karena adanya nafsu mutmainnah itu tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih gamblangnya itu begini. Ketika ayah dan ibu akad nikah, ya, begitu akad nikah, Allah sudah menyiapkan sebuah nafsu, namanya nafsu mutmainnah. Tapi masih di sana, di Lauh Mahfudz sana, gitu. Begitu ayah dan ibu itu bertemu, berkumpul,
kemudian menjadi 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, 40 hari aku tiupkan roh, ya itu hidup sudah. Tapi namanya suci, bukan fitrah namanya. Bayi itu suci gitu. Nah, ketika 9 bulan 10 hari si bayi itu lahir ke dunia. Lahir sudah hidup, itu juga masih suci namanya. Nah, ketika oleh kedua orang tua kita diberi nama bersamaan dengan syukuran itu ya, kita diberi nama, siapapun namanya, pemberian dari kedua orang tua, pada saat itulah nafsu mutmainnah yang tadinya ada di Lauh Mahfuz ini diturunkan, dimasukkan ke dalam tubuh bayi tadi itu. Lah bayi yang sudah punya nama dan ada nafsu mutmainnah ini disebut fitrah. Lah selama kondisi fitrah, seandainya meninggal baik pagi, siang, sore, petang, jam berapapun, bulan apapun, tahun kapanpun, meninggal tanpa hisab bayi tadi, disebabkan bukan karena bayinya tapi karena nafsu mutmainnahnya tadi itu. Dikembalikan ke tempat asal mula kejadiannya. Kemudian si bayi tadi mulai besar ya, mulai nakal usia 6 sampai 7. Selama kedua orang tuanya masih memaklumi, masih memaafkan kenakalannya, maka kondisinya tetap fitrah. Begitu sudah membuat susah orang tua, membuat menderita orang tuanya, sudah melampaui batas, maka nafsu mutmainnah yang ada di dalam tubuh bayi tadi itu pergi keluar, kembali ke sana, ke Sidratul Muntaha sana. Kalau sampai kondisi tidak fitrah itu meninggal, suka apa tidak, mau apa tidak, dihisab anak itu tadi, mendapat penghisapan, ada penimbangan macam-macam sudah. Itu. Nah, nafsu mutmainnah ini bisa juga diumpamakan Lailatul Qadar. Ini bulan puasa penuh ini ya. Kalau sampean puasanya memang benar karena Allah, percaya apa tidak sampean mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi lek sampean puasanya karena pahala ya, hak sampean dapatnya lapar dan haus. Habis puasa tidak semakin rendah hati, tapi justru semakin jahat. Tapi lek sampean puasanya karena Allah, dimulai dari 2 kalimat syahadat itu dibaca karena Allah, sholat 5 waktu ya karena Allah, menunaikan zakat rukun Islam yang ketiga tiap bulan itu ya karena Allah, kemudian puasa ya karena Allah, niat pergi haji bila mana mampu karena Allah, maka orang itu kembali seperti fitrahnya itu, dan secara otomatis Lailatul Qadar mengikuti itu. Seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih bagus, lebih baik dari 1000 bulan itu. Jadi kenapa dari dulu saya nggak pernah bicara yang lain-lain, karena saya tahu persis sebab dan akibatnya tadi. Sama rajin puasa tapi karena surga, tidak akan ada Lailatul Qadar. Tapi karena Allah pasti ada. Loh, itulah namanya keyakinan, bukan keraguan. Dalam puasa karena surga aja, kalau salah sih enggak, enggak salah, saya enggak menyalahkan siapapun. Cuma dapatnya ya lapar dan haus. Semakin keras hatinya, bukan semakin rendah hati, justru semakin tinggi hati, karena merasa dirinya lebih baik dari yang lain.
sehingga dengan seenaknya merendahkan yang lain, akibatnya tidak menghargai bicaranya orang lain, tidak menghargai hasil karyanya orang lain. Jadi sebenarnya apabila kita sudah masuk Islam, yang perlu kita raih tadi ya sampai mencapai kondisi fitrah itu aja, dan tidak akan bisa tercapai kalau tidak lewat jalan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Itu kita membuat sendiri jalan, tidak mungkin menjadi fitrah, nggak mungkin. Kenapa begitu? Karena hanya Allah yang maha benar. Kita semua ini enggak. Kita semua ini enggak punya apa-apa. Yang kita punyai hanya salah dan lupa, itu aja. Gitu. Hanya Allah yang maha benar. Jadi jangan sekali-kali merasa diri lebih benar dari yang lain, merasa diri lebih hebat dari yang lain. Akibatnya tadi menjadi mudah merendahkan orang lain, nggak taunya ya yang merendahkan itulah yang rendah akhlaknya. Saudara-saudaraku yang sangat kami hormati, cerita saya tadi harus difahami betul ya, karena kalau tidak menjalani syariat Islam tadi, dan itu karena Allah, maka mustahil orang itu bisa menjadi fitrah. Gitu. Karena asalnya nafsu mutmainnah itu asalnya dari Nur Muhammad diturunkan ke dunia menjadi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling mulia, yang paling agung dari seluruh makhluknya. Kemudian meninggal, ada di sana menjadi nafsu mutmainnah tadi. Gitu. Kalau kondisi fitrah mau percaya boleh, gak percaya boleh, ya pasti ketemu di sana, udah pasti. Gitu. Karena kebanyakan orang Islam ini Islam turunan sehingga tidak memahami sampai ke situ. Islam ini harus menjadi keyakinan, bukan menjadi keraguan. Sekali-sekali sampai buka kitab suci Al-Quran, di situ sangat banyak ya. Yasin, ternyata artinya itu hanya Allah yang tahu. Alif Lam Mim, ternyata artinya itu hanya Allah yang tahu. Kalau begitu jangan ragu-ragu, ibadahlah karena Allah, jangan karena selain Allah. Tidak akan tahu apa-apa sampai. Kalau seman ibadah karena Allah, maka tidak mustahil kalau sampean akan diberitahu oleh Allah, karena yang tahu hanya Allah. Akan diberitahu sesuatu yang mana orang lain nggak tahu. Caranya yang menurut versinya Allah sendiri, caranya memberitahukan itu. Itulah saudara-saudaraku yang sangat kami muliakan, yang sangat kami hormati, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus faham betul mana sebab, mana akibat. Yang disebut puncaknya sebab itu ialah yang fardu itu, yang hukumnya fardu, syahadat, sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Itu puncaknya sebab. Kalau puncaknya akibat, rasa ikhlas. Jadi ikhlas itu akibat dari lillah tadi gitu. Jadi enggak, tanpa menjalani yang fardu itu mustahil ada ikhlas itu, karena bedanya sangat tipis sekali. Rasa puas, rasa lego ya, dengan rasa ikhlas itu hampir sama. Kalau mau tahu, dilihat penyebabnya.
syariatnya orang ini ibadahnya karena Allah apa karena selain Allah. Itu kalau dilihat dari situ baru ketemu, oh berarti itu tadi bukan ikhlas tapi lego gitu. Sebab kalau orang itu ikhlas berbuat sesuatu tapi dia itu ikhlas, rasa itu masuk ke 7 lapis langit sana. Tapi kalau lego ini masuk ke 7 lapis bumi sana gitu. Rasa ini di sana gitu. Jadi sangat menjolok. Kalau ingin tahu, kita lihat penyebabnya tadi. Kalau yang syariat Islam tadi dijalani dan memang karena Allah, itu pun perlu waktu, nggak sekaligus bisa ikhlas ya. Perlu waktu, perlu perenungan, perlu pemahaman gitu. Nggak tahu-tahu ikhlas nggak mungkin bisa seperti itu. Itulah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah lain waktu akan kami rinci kembali, akan aku jelaskan kembali mengenai seseorang bisa menjadi fitrah tadi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.